Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, 17 Agustus adalah hari di mana warga negara Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, sudah sepatutnya peringatan Hari Kemerdekaan ini menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi umat muslim untuk bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada negara kita. Namun dalam hiruk pikuk meriahnya momen ini masih terdapat pertanyaan. Nah, ini bagaimana memahami kemerdekaan dalam bingkai Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah, pemirsa, di hari yang spesial ini kita sama-sama akan membahas seputar kemerdekaan dan perjuangan dari sudut pandang Islam. Dan seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, memang hari ini tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebetulnya apa pentingnya tanggal 17 Agustus bagi umat muslim? Bagi umat muslim tentu yang menjadi bagian dari anak bangsa, memperingati kemerdekaan pada 17 Agustus itu adalah momentum untuk menyadarkan kita semua bahwa negeri ini dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu penjajahan itu melalui perjuangan yang panjang. Kemerdekaan bagi umat Islam itu saya rasa sama dengan semua umat penganut agama yang ada di Indonesia. Itu memiliki satu makna yang sangat dalam. Karena tanpa kemerdekaan boleh jadi kita tidak bebas menjalankan apa-apa yang menjadi keyakinan beragama setiap anak bangsa. Oleh karena itu kalau kita lihat tanpa kemerdekaan kan boleh jadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1445 yang menjamin kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, menjalankan ajaran agama bagi seluruh pemeluknya di negeri ini mungkin belum terjamin sepenuhnya. Tapi dengan adanya kemerdekaan bagi kita umat Islam misalnya ya, maka negara itu hadir membantu pelaksanaan agama dan keyakinan setiap muslim. Misalnya ketika kita bicara sholat, sholat terkait dengan masjid misalnya. Di Indonesia ada peraturan yang terkait dengan wakaf. Ada aturan yang terkait dengan misalnya masjid. Ada organisasi yang mengayomi masjid. Misalnya ada Dewan Masjid Indonesia atau misalnya di ormas seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, pasti memiliki perangkat organisasi yang mengurusi tentang masjid dan itu identik dengan sholat misalnya. Kemudian puasa. Ketika puasa, pemerintah tentu memfasilitasi kan anak bangsa ini untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Bisa kita lihat misalnya hari ini liburnya ada 2. Karena terkait dengan keyakinan kan, mayoritas berkeyakinan bahwa menetapkan awal puasa dan awal Idul Fitri dan semua bulan Hijriah itu harus menggunakan ru'yat. Melihat dengan pandangan mata atas adanya hilal. Sementara ada kelompok masyarakat lain yang cukup menggunakan hitungan falak, ilmu perbintangan dan sebagainya yang kemudian menunjukkan awal dan akhir satu bulan itu. Maka kemudian pemerintah kan memfasilitasi. Seandainya kita tidak merdeka, mungkin kita tidak bisa merayakan Idul Fitri semeriah hari ini. Belum tentu Idul Fitri itu menjadi hari libur. Kalau tidak hari libur, habis sholat langsung ke kantor itu. Nggak ada cerita tentang ketupat, nggak ada cerita tentang silaturahmi. Dan itu tentu maknanya kita meraih kemerdekaan. Begitu meraih kemerdekaan, misalnya rukun Islam yang selanjutnya apa? Zakat. Di Indonesia
ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Di setiap daerah ada namanya Basda. Sehingga zakat dari umat itu bisa dikelola kan, dikelola secara nasional, dikelola dalam jangkauan yang lebih besar, sehingga nanti implementasi dan distribusinya itu bisa melalui satu perencanaan yang luar biasa. Dan itu tentu hanya bisa kita lakukan kalau kita sebagai bangsa merdeka dari intervensi bangsa lain, kalau kita bisa lepas dari belenggu penjajahan orang lain. Jadi merdeka dalam beragama begitu ya? Iya, Karena kita kalau berada buat di umat dalam Islam negara. kan Iya. kita merasakan seperti itu. Kalau nanti aspek pendidikan, ekonomi, itu kan tentu menjadi hak dasar setiap orang apapun agamanya. Nah, kalau begitu bagaimana kemudian umat Islam bisa memaknai Iya. kemerdekaan ini? Iya, dalam Islam misalnya yang terkait dengan kemerdekaan itu kalau kita kembalikan ke bahasa Arab, karena nanti kan agama itu berdasarkan Quran dan hadis. Iya. Keduanya turun di tanah Arab dan menggunakan bahasa Arab. Maka terminologi yang bisa kita kaitkan dengan pentingnya kemerdekaan itu ada dua. Ada yang pertama namanya al-hurriyah atau at-tahrir. Itu adalah merdeka. Karena dulu di zaman perbudakan, orang itu kan terbagi menjadi dua. Ada orang merdeka dan ada orang yang menghamba. Maka hamba sahaya itu disebut abdun, orang merdekanya disebut hurrun. Karena dia memiliki kemerdekaan. Disebut al-hurriyah atau juga disebut dengan tahrir. Kemudian yang kedua, itu juga sering disebut dalam bahasa Arab itu al-istiqlal. Al-istiqlal itu kemandirian. Karena bahasa Arab bilang istaqalla. Kalau saya dulu hidup dengan ayah saya kecil dididik ayah saya, tinggal di rumah ayah saya. Begitu saya besar, saya punya kemampuan untuk membeli rumah misalnya, untuk membeli mobil, maka saya tidak gunakan lagi nih yang punya ayah saya. Itu dalam bahasa Arab namanya istaqalla. Saya mulai bisa menguasai diri saya sendiri. Kalau saya mau pergi kan tidak perlu izin lagi sama ayah saya terkait mobil yang biasa kami gunakan bersama-sama. Nah, itu adalah terminologi bahasa Arab yang bisa kita gunakan untuk memaknai kemerdekaan. Di situ ada al-hurriyah, kebebasan, ya, tidak diintervensi dan dibelenggu oleh kekuatan di luar kekuatan diri kita sendiri. Kemudian ada yang namanya al-istiqlal, itu kemandirian. Tetapi sebagai orang yang beragama, kebebasan dan kemandirian itu bukan tanpa batas. Tetapi dia dibatasi terkait relasi sejati antara manusia dengan Allah. Saya dibatasi kemerdekaan saya, tapi yang membatasi kemerdekaan saya itu adalah hubungan saya dengan Allah. Kalau keluar dari konteks itu, maka saya punya kemerdekaan bebas. Misalnya Mbak Eva, secara sederhana saja, mulut saya ini selalu mengajak saya makan. Kalau jam 7 pagi saya punya kebiasaan untuk sarapan. Kalau jam 1 siang saya punya kebiasaan untuk makan siang. Kalau saya merasa haus, maka tenggorokan saya mengirim sinyal kan, ayo minum. Tetapi ketika bulan puasa, saya harus punya kemandirian. Mandiri dari dorongan hawa nafsu yang mendorong saya untuk makan. Mandiri dari dorongan kerongkongan saya yang meminta minum. Kenapa? Karena hari itu saya harus membuktikan seperti yang kita ikrarkan setiap awal sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan mati saya, semua yang saya miliki itu sebetulnya lillahi rabbil alamin. Kembali kepada Allah. Maka kebebasan sejati itu ketika kita bisa mengikuti semua tuntunan agama, lepas dari belenggu hawa nafsu, lepas dari misalnya ego pribadi, lepas dari sentimen golongan, tetapi yang ada dalam benaknya adalah menggapai ridho Allah dengan cara sebebas-bebasnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Baik, nah pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana kemudian dengan momentum kemerdekaan ini umat Islam bisa memperingati kemerdekaan secara utuh, Kiai? Tapi dijawab setelah jeda, kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjuangan dan Kemerdekaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, tadi kita sudah bahas arti kemerdekaan, kemudian maknanya bagi umat Islam. Nah, menjadi umat Islam yang sejati, ini bagaimana kita harus memperingati kemerdekaan ini kalau begitu? Memperingati kemerdekaan itu kan sebetulnya kita sedang mengingat kejadian di masa lalu untuk kemudian hal-hal positif tersebut kita hidupkan di masa sekarang, tentu dengan konteks dan suasana yang berbeda. Kalau di masa lalu misalnya umat Islam melakukan jihad. Jihad itu melahirkan, kita pernah mendengar ada namanya resolusi jihad yang kemudian diperingati sekarang setiap bulan Oktober itu menjadi hari santri. Ketika misalnya Kiai Hasyim Asy'ari pada masa itu memberikan fatwa bahwa membela tanah air, mencintai tanah air dari kaum imperialisme dan penjajah itu hukumnya fardu ain buat setiap anak bangsa. Maka dengan fatwa itu semua orang tergerak hatinya untuk mengorbankan apa yang mereka miliki demi tercapainya kemerdekaan. Mungkin ada yang naik gunung, turun gunung, ada yang masuk hutan, keluar hutan, itu tidak pernah peduli itu. Apakah nanti anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, hartanya hilang, tapi yang ada dalam benaknya, ini saya sedang melakukan jihad fisabilillah. Jihad itu apa? Jihad itu adalah mendermakan sesuatu yang paling berharga dalam batasan maksimal buat setiap orang untuk dimanfaatkan demi kebaikan pribadi dan komunitas orang banyak. Nah, oleh karena itu semangat seperti itu harus kita hidupkan kembali. Tentu dalam konteks yang berbeda. Konteks hari ini misalnya dulu ketika saya ngaji sampai pada firman Allah yang berbunyi i'malu ala Dawud syukran. Nabi Daud itu kan nabi yang sempurna, memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tidak saja menjadi nabi dan rasul, tapi juga menjadi raja. Bukan cuma menjadi raja, bahkan memiliki harta yang banyak sekali. Maka pada puncak prestasi karirnya sebagai manusia, menjadi nabi, rasul, raja, memiliki harta yang luar biasa, kata Allah, i'malu. I'malu itu lakukan, kerjakan, dermakan, buatlah legasi peninggalan nanti yang ketika kamu melakukan itu dianggap sebagai syukran, rasa syukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu nggak cukup dengan lisannya alhamdulillah, tetapi harus tercermin dalam perbuatannya. Maka kita sekarang itu juga harus berjihad. Tetapi jihad dalam konteks yang berbeda. Jihad itu tidak selamanya berani mati loh. Berani hidup itu jihad. Bahkan kata-kata jihad di dalam Al-Quran yang disifati dengan jihad yang agung, jihad dan kabiro, itu kaitannya dengan berjihad menggunakan sesuatu yang kalau kita katakan sekarang aspek intelektual. Jadi ketika di Mekah, waktu di Mekah, kaum muslimin itu kan tidak boleh menggunakan kekuatan senjata untuk melawan orang-orang yang tidak beriman. Tetapi kata Al-Quran, fala tuti'il kafirina, kalian itu jangan sekali-kali tunduk pada kemauan orang-orang yang tidak beriman untuk mengembalikan keyakinan kalian dari agama tauhid menjadi menyembah berhala lagi. Maka Quran bilang wajahidhum bihi, tapi kalian harus berjihad bihi dengan Quran. Nah, jihad dengan Quran itu apa? Bagaimana itu caranya? Dakwah. Jihad dengan Quran itu bagaimana orang melihat keindahan Al-Quran itu dari perilaku kita. Nah, kita ini kan kadang-kadang menjadi orang muslim yang namanya saja muslim, tetapi kelakuannya boleh jadi jauh dari Islam. Dulu misalnya saya punya guru itu sering sekali bercerita, kalau beliau habis pergi ke satu tempat di belahan dunia, beliau sering bilang begini, saya datang ke satu tempat, saya tidak melihat orang muslim, tapi saya melihat Islam. Saya pernah datang bertemu dengan banyak orang muslim, tetapi tidak melihat Islam.
Kenapa? Karena boleh jadi luhurnya ajaran agama ini tidak bisa kita cerminkan dalam perilaku keseharian kita. Kejujuran misalnya. Kita kadang-kadang tuh nakal. Bahkan dulu di pesantren saya itu ada anak beli tahu 5 bilangnya 3. Padahal makannya tuh pakai peci, pakai sarung. Ya, yang identik peci dengan sarung itu santri, kaum yang taat sama agama, tapi kemudian boleh jadi perilakunya tidak sama. Maka hari ini kewajiban kita mensyukuri ya jasa para pahlawan, mensyukuri karunia Allah dengan kemerdekaannya. Itu harus kita syukuri dengan perilaku yang menunjukkan kalau saya sedang bersyukur kepada Allah. Ya, mungkin para pemirsa ya kalau ada yang punya kesempatan untuk berziarah ke Al-Masjidil Aqsa, kalau datang di bumi Yerusalem, mungkin para pemirsa, teman-teman saya, bahkan saya sendiri, itu baru merasakan loh, betapa nikmatnya kemerdekaan. Bagaimana tidak nikmatnya orang yang ada dalam belenggu penjajahan. Tidak punya kebebasan, pergerakannya dibatasi, selalu ada rasa ketakutan akan masa depan. Nah, yang seperti ini harus kita rubah ketika kita menikmati rasa syukur ini. Bagaimana semua orang itu tidak lagi merasa takut akan masa depannya. Kalau saya memiliki harta, ada orang lain tidak memiliki harta, maka kewajiban saya ketika mengisi kemerdekaan, memberikan bantuan, kesetiakawanan sosial, rasa empati. Ini kan bagian dari mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi kalau misalnya nanti malam 17 Agustus ya di kampung kita, kemudian kita memberikan apresiasi nih kepada anak-anak yang sukses sekolahnya, mereka yang boleh jadi menjaga ibadahnya, maka ketika malam itu kita misalnya ya buat nasi tumpeng sebagai ekspresi kebahagiaan, saya yakin kok Pangeran Diponegoro di alam barzahnya, Sultan Hasanuddin di alam barzahnya, Kapiten Patimura misalnya, itu akan tersenyum. Dia katakan tidak sia-sia ya, kita dulu berjuang seperti itu. Tapi kalau malam itu diisi oleh kegiatan yang boleh jadi jauh dari ridho Allah, misalnya joget, mabuk, tidak sholat subuh, kesiangan, rasanya para pahlawan kita mengatakan bukan untuk itu darah kami persembahkan untuk bumi Indonesia. Nah, ini yang harus menjadi muhasabah kita semua pada saat memperingati hari kemerdekaan. Baik, jadi memperingati hari kemerdekaan itu harus dengan cara bersyukur di jalan Allah, begitu ya Kiai. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk mendapatkan kemerdekaan itu kan seperti yang tadi Kiai katakan butuh perjuangan, banyak yang mati syahid. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pahala begitu ya, keberkahan setara begitu dengan orang-orang yang kemudian dimuliakan karena mati syahid dengan amalan-amalan nih Kiai. Tapi kita akan bahas saat lagi ya Kiai, kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gapai Kemuliaan. Kami lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, tokoh-tokoh bangsa ini kan banyak yang gugur, mati syahid dalam memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mati syahid itu kan yang mulia begitu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan sekarang ini tidak ada perang nih, Kiai. Nah, bagaimana caranya amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan kemuliaan seperti kita mati syahid? Hari ini tidak ada perang dan kita berharap selamanya pun tidak ada perang. Karena kedamaian, keamanan dan ketentraman itu salah satu nikmat Allah agar kita bisa beribadah dengan tenang. Kalau hari ini Indonesia tidak aman, kan kita tidak bisa kemudian sholat. Kan kita tidak bisa kemudian menjalankan begitu banyak keyakinan kita, ibadah kita karena kondisi yang tidak aman. Oleh karena itu, ketika berbicara misalnya tadi bahwa orang yang berani mengorbankan jiwanya di jalan Allah itu disebut
matinya mati syahid. Mati syahid itu seperti siapa ya? Seperti pejuang kita. Dulu bagaimana Belanda dengan kekuatannya, bagaimana Jepang dengan kekejamannya, itu dilawan hanya menggunakan bambu runcing. Bahkan tidak sedikit yang tidak menggunakan alat apapun. Hanya keberanian, peki kemerdekaan, keinginan agar anak bangsa ini terbebas dari belenggu penjajahan, membuat mereka itu memiliki keberanian yang boleh jadi tidak bisa diukur dengan akal sehat hari ini. Nah, oleh karena itu orang yang seperti itu diberi kemuliaan oleh Allah. Namanya mati syahid. Tetapi kata-kata syahid, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, itu tidak selalu identik dengan mati. Ada kata syahid yang justru identik dengan kehidupan. Apa contohnya? Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau berdakwah, menyampaikan ajaran tauhid dalam keyakinan kami umat Islam, maka Nabi Isa itu di ujung masa dakwahnya itu berkata kepada Allah dan direkam di dalam Al-Quran. Wa kuntu syahidan alaihim madumtu fihi. Saya ini ya Allah akan menjadi syahid. Ya, ini sekalipun makna dan tafsirnya berbeda, tapi diksi syahid ini digunakan untuk orang yang wafat di jalan Allah dan juga digunakan untuk orang yang hidup memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, tauhid dan agama. Kata Nabi Isa, saya akan menjadi syahid alaihim kepada umat saya ya Allah. Madumtu fihim, selama saya ada di tengah-tengah mereka. Kalau nanti saya sudah tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, dalam pandangan umat Islam ditidurkan oleh Allah untuk diangkat ke langit dan diturunkan nanti menjelang akhir zaman. Maka kata Nabi Isa, ya saya sudah selesai tugasnya. Berarti syahadah yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam itu terkait dengan kehidupan kan. Saya bisa menjadi syahid. Syahid itu kan persaksian. Kalau ada orang mati syahid, itu artinya orang yang disaksikan bahwa dia berani melepaskan apa yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu nyawa, jiwa dan raganya untuk kepentingan yang baik-baik. Membela tanah air misalnya, agar orang bisa beragama dengan sempurna misalnya. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan hal yang sama, dulu kenapa orang itu berani mati syahid berjuang untuk kemerdekaan? Agar tidak ada lagi kezaliman. Maka orang yang dia waktu hidupnya menggunakan nyawanya, menggunakan tangannya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan ilmunya, menggunakan hartanya untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah manusia, maka pekerjaan yang dia lakukan itu tetap bisa dimaknai dengan makna syahid. Sekalipun tentu nanti tingkatannya berbeda-beda. Oke, jadi artinya kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu juga bisa mendapatkan syahid. Misalnya itu ya, orang yang sakit itu ketika sakit tapi nggak marah-marah, sakit menerima, maka itu dikatakan oleh Allah wafatnya juga matinya syahid. Hanya saja dikatakan itu syahidud dunia. Dia tetap diperlakukan seperti jenazah biasa, tetapi pahala atas kesabarannya, ketidakprotesannya, mengapa Allah turunkan itu kepada saya? Mengapa saya yang sakit bukan orang lain? Dia nggak pernah begitu. Itu dikatakan matinya juga mati apa ini? Syahid. Kenapa? Karena dia wafat dalam kebersihan hatinya. Bukan cuma itu loh. Bahkan di dalam Islam itu makna syahid itu ada yang unik. Seorang laki-laki yang menyimpan cintanya kepada seorang wanita, dia hanya mencintai bertepuk sebelah tangan, tidak dia sampaikan. Boleh jadi karena dia tidak ingin menyakiti siapapun. Boleh jadi perempuan yang dia cintai itu tidak disukai oleh ibunya, maka dia tidak jadi memperistri perempuan tadi karena dia ingin agar hubungan dengan ibu itu tetap baik misalnya. Atau boleh jadi tidak disetujui oleh ayahnya, atau boleh jadi tidak disetujui oleh mertuanya. Kalau saya paksakan, boleh jadi mertua saya tetap menerima, tapi ada keterpaksaan tidak harmonis, khawatir berujung nanti dengan perceraian. Lebih baik saya tidak. Tapi rasa cinta itu saya simpan dan saya tahan dalam hati. Tidak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah.
dia meninggal dalam keadaan seperti itu juga mati syahid. Itu juga syahid. Itu juga syahid. Artinya apa? Syahid itu kan bergantung dengan kebersihan, bergantung bagaimana menjaga orang-orang yang dia cintai, bagaimana membahagiakan orang-orang yang layak untuk dibahagiakan. Maka implementasinya ketika saya membahagiakan anak bangsa ini dengan kekuasaan saya, begitu saya berkuasa, saya melahirkan aturan perundang-undangan yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya membuat aturan pemerintah, yang aturan pemerintah ini menjadi implementasi agar sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu terwujud. Maka boleh jadi saya juga mengerjakan pekerjaan yang bisa dimaknai dalam arti asyahadah dan syahid tadi. Oke, baiklah. Baiklah, nah sekarang kita kembali lagi nih Kiai ke makna kemerdekaan atau mencintai tanah air. Apakah kemudian Rasulullah mengajarkan umatnya, mengajarkan umat Islam untuk mencintai tanah air dan juga mencontohkannya? Pasti. Ya, kalau kita lihat misalnya ketika proses hijrah ke Madinah, itu banyak sekali sahabat itu yang demam. Demam itu bukan karena sakit loh ya, tapi karena rasa berat meninggalkan tanah air. Kita semua kan punya anak. Kadang-kadang kalau anak kita tinggal dulu masih kecil, itu dalam rentang waktu yang cukup panjang, itu kadang-kadang anak tuh demam. Saya dulu begitu anak saya demam, istri saya telepon dibawa ke rumah sakit. Ya biasa aja. Begitu ketahuan sama ibu saya itu bilang gini, salah nak katanya. Kalau kamu mau pergi jauh dengan anak yang dekat betul sama kamu, tinggalkan bajumu tuh, yang terakhir dipakai, yang belum dicuci, bau keringat. Nanti kalau anaknya rewel, masih bayi dulu, atau anaknya menunjukkan rasa kangen, kasih aja baju kamu. Itu dibuktikan sama istri saya. Pada kesempatan berikutnya anak saya demam juga. Dikasih kaos yang saya pakai sebelum saya pergi. Maka kaos itu dipegang sama anak saya, tentu masih balita ya. Dicium-cium dan suhu tubuhnya itu turun. Kenapa? Karena rasa cinta kepada orang tua. Oleh karena itu sahabat Nabi itu juga ada yang demam. Contohnya siapa? Sayyidina Bilal. Bilal yang teguh disiksa oleh Umayyah di Mekah itu. Tapi ketika hijrah meninggalkan tanah airnya, itu rasanya berat betul. Dia kemudian ngomong, Mekah engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau bukan karena penduduk kota itu yang mengusir kami, sungguh kata Bilal, saya tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah, mencintai Mekah itu bukan sesuatu yang salah. Dan ketiga itu harus diingat loh, di Mekah belum menjadi kota di mana jamaah haji dan umroh ke sana. Itu masih dikuasai oleh orang non-muslim. Rasulullah sendiri ketika berpisah dengan kota Mekah, itu ada rasa yang berat luar biasa. Kemudian sampai di kota Madinah, Rasulullah berdoa loh. Kata Nabi, Allahumma habib ilainal madinata. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan hati saya itu bisa mencintai kota Madinah. Kahubbina Makkata. Sebagaimana cinta kami ke kota Mekah. Mudah-mudahan au asyad, mudah-mudahan nanti cinta kami itu lebih kuat kepada kota Madinah, karena disinilah kami sekarang harus tinggal. Bukan cuma itu. Kalau kita baca hadis misalnya, Nabi itu kalau pergi ke luar Madinah, begitu pulang melihat batas kota itu, ada tembok-tembok, ya. Nabi itu audo'a dabbatahu, dipacu itu untanya. Kalau Nabi naik kuda, kudanya tuh harrokah, digerakkan. Supaya apa? Supaya cepat ke Madinah. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar ini? Apa kata Imam Al-Mubarakfuri ketika membaca hadis ini? Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika itu diriwayatkan Imam Bukhari. Al-Mubarakfuri misalnya ketika membaca hadis itu pada Sunan At-Tirmizi, komentarnya sama. Hadis ini menunjukkan bahwa kota Madinah itu istimewa. Tetapi bukan istimewa sebagai Madinah saja buat Rasulullah. Tetapi bahwa mencintai tempat di mana kita tinggal, mencintai tempat di mana kita hidup, itu menjadi fitrah manusia. Dari situlah kemudian ada istilah hubbul waton.
gitu loh. Apa itu, Kiai? Mencintai tanah air. Itu adalah bagian dari fitrah manusia dan itu dibenarkan dan dianjurkan oleh agama. Baiklah, semoga dengan penjabaran tadi kita semakin Amin. memahami, kita semakin Amin. bisa mencontoh Rasulullah mencintai tanah airnya. Amin. Dan usai sudah perjumpaan kita pada hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat. Dan tentunya yang paling utama adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.